Gelap, gelap sekali. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Sungguh gelap. Anak-anak, coba bayangkan jika kita tidak pernah bertemu dengan lampu. Pasti dunia kita akan terasa gelap. Di mana matahari? Pada saat malam hari, matahari ada di sisi bagian bumi yang lain. Hanya ada bulan dan bintang. Tetapi cahayanya masih tidak terang. Masih terlalu gelap. Karena kegelapan yang ia rasakan sehari-hari, ada seseorang, sebut saja namanya Edi, membuat sesuatu yang terang. Edi tinggal di negeri yang sangat jauh dari rumah kita sekarang ini, yaitu di New York, Amerika Serikat. Butuh 2 hari jika kita mau naik pesawat. Edi ini dulu waktu kecil dia sekolah. Tetapi ia tidak berhasil menyelesaikan sekolahnya karena dia tidak pintar. Akhirnya Ibu Edi menyuruh Edi untuk tetap semangat belajar di rumah. Ia diperbolehkan oleh ibunya belajar apapun di rumah. Saat Edi sudah besar, ia membantu ibu berjualan sayur, permen, koran di stasiun kereta api. Karena ia suka belajar, Edi suka membuat hal-hal yang baru. Dan itu ia temukan pertama kali di dalam kereta api. Waktu umur 20 tahun, Edi yang suka belajar ini mendapat inspirasi atau ide untuk membuat sesuatu, yaitu perekam suara. Gambarnya seperti ini. Ia membuat sendiri loh alat perekam suara ini. Pada waktu itu, ia membuat dan hanya untuk dia sendiri, tidak untuk dijual. Edi akhirnya mencoba lagi. Ia membuat sesuatu yang baru. Ia membuat mesin telegram. Mesin ini kemudian ia jual. Tetapi pada waktu itu harganya masih mahal. Seperti ini gambarnya. Mesin ini akan menjadi cikal bakal Morse dan telegram. Kemudian tahun 1879 atau tahun 1879, karena ia harus menghadapi kegelapan saat ia belajar, saat ia membuat sesuatu di kamarnya. Ia harus menyediakan minyak untuk lampu sentirnya. Ia harus membakar sampah untuk bisa melihat atau menciptakan cahaya. Akhirnya, ia membuat suatu penemuan yang besar, yaitu lampu pijar. Karena gelap tersebut, Edi akhirnya berhasil membuat lampu. Saat membuat lampu, Edi ini selalu gagal. Kok tidak bisa ya? Kok mati-mati terus ya? Ia gagal sampai 1000 kali. Banyak ya? Karena
pada waktu ia membuat lampu, lampunya tidak bertahan lama. Hidup, mati lagi. Hidup, mati lagi. Ia terus belajar dan terus mencoba. Bagaimana ya agar caranya lampu ini bisa hidup lama? Karena terus mencoba, di percobaan yang ke-1000, tiba-tiba lampunya menyala. Ting! Dan menyalanya 40 jam menggunakan listrik. Edi tidak lagi memakai minyak atau membakar sampah untuk bisa melihat atau menciptakan cahaya pada saat malam. Ia sudah menemukan lampu. Dan lampu ini tidak mati-mati lagi. Edi juga membuat alat pendukung yang lain untuk lampu, yaitu sekring dan saklar. Sekring dan saklar digunakan agar bisa menghidupkan lampu dan mematikan lampu sesuai kebutuhan kita. Nama lengkap Edi adalah Thomas Alva Edison. Walau Bapak Thomas Alva Edison ini sudah meninggal karena sakit, ia mewariskan lampu yang ia buat untuk kita semua. Akhirnya, kita bisa melihat lampu. Kita bisa melihat manfaatnya sekarang ini. Jadilah terang saat malam hari tiba. Ia juga mewariskan ilmu rajin belajar. Thomas Alva Edison sangat suka belajar dan suka mencoba hal yang baru. Yuk, lanjutkan perjuangan Bapak Thomas Alva Edison. Ayo, kita semangat sekolah, semangat belajar, dan selalu berusaha. Kira-kira anak-anak, apa yang sudah kamu buat?